Shalom teman-teman sekalian, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan berikan satu kesempatan yang luar biasa untuk boleh kita bersama-sama beribadah, gabungan antara Komisi Remaja GKY Palembang dan Komisi Remaja GKY Medan. Hai teman-teman GKY Palembang, boleh lambaikan tangannya? Oke, teman-teman GKY Medan, boleh lambaikan tangannya? Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan tim worship pada pagi hari ini. Saya sendiri Penatua Albert sebagai majelis penghubung. Di sebelah kanan saya ada Semi sebagai singer. Halo, dan teman-teman. Julian sebagai singer juga. Halo. Oke, baik teman-teman, di belakang ada yang keyboard namanya Shushu. Drumnya Tece dan gitarnya Jeffrey. Oke, baiklah teman-teman sekalian, kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan, kita katakan King of Majesty. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Mari kita memuji Tuhan sambil bertepuk tangan, bersuka cita. Sama-sama kita katakan, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Katakan dari awal. You know that I love you. You know that I want you. You know that I love you. You know that I want you to know you so much more than I have before. Hey, hey, these words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. King of Majesty. Sama-sama kita katakan, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior
Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang sangat baik yang Tuhan berikan pada setiap kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat beribadah dalam keadaan yang tubuh sehat dan bugar. Bersyukur juga Tuhan buat satu lagi kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman dari Komisi Remaja GKY Medan. Sungguh luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah setiap puji-pujian, nyanyian yang kami pujikan sungguh menyenangkan Tuhan. Dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan juga boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau lebih dahsyat lagi. Terpuji namamu, haleluya, amin. Baiklah teman-teman, sebelum masuk kita dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, sebelumnya kita mari mau datang kepada Tuhan, membawa diri kita seutuhnya. Mari kita mencari wajah Tuhan. Mari kita berseru berdoa kepada Tuhan. Biarlah setiap kita boleh datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah Roh Kudus boleh hadir dalam setiap hati kita. Boleh hadir di tempat ini. Mari kita pujikan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, dengan umat-Nya yang datang dengan segenap
penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Pada contoh ini, waktu dan tempat dipersilakan. Mari teman-teman kita sekali lagi bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah, kebaikan, untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih dan terus berikan kepada kami. Saat ini kiranya Tuhan yang mempersiapkan hati setiap anak-anak-Mu, biarlah kami boleh dengan hati yang dipersiapkan, dengan pikiran yang berkonsentrasi, kami boleh memahami apa yang kami dengar, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, baik hamba-Mu, juga anak-anak-Mu yang masing-masing di tempat masing-masing yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami naikkan doa kami. Amin. Ya, selamat pagi sekali lagi kepada teman-teman. Hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang mungkin teman-teman sudah lihat di IG, United in Christ. Nah, mari kita buka dari Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Saya mengajak teman-teman sekalian untuk memperhatikan bagian Alkitab ini. Kalau bersama teman-teman ada Alkitab, teman-teman boleh sambil buka. Kalau Alkitabnya jauh, tidak apa-apa, kita lihat di layar. Mari kita baca dari Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Ayat yang kedua, selanjutnya, hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Nah, teman-teman, suatu kali di sebuah padang belantara tampak sekelompok kuda liar yang sedang merumput. Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba muncullah seekor harimau yang sedang mencari mangsa. Dan serentak para kuda liar ini melindungi diri dengan cara saling berhadapan membentuk formasi lingkaran. Dan karena melihat para kuda itu begitu kompak membentuk formasi lingkaran, harimau menjadi takut dan dia tidak berani mendekat karena dia takut kena tendang ataupun takut kalah oleh sekelompok kuda yang tampaknya begitu kompak itu. Nah, tapi si harimau ini tidak kehabisan akal. Dengan tipu muslihatnya dia berkata, bagus sekali barisan yang kalian buat ya. Boleh nggak aku tahu kuda pintar mana yang mencetuskan ide ini? Dan mendengar pertanyaan itu, kuda-kuda ini masing-masing tergiur untuk membanggakan diri mereka. Di antara mereka masing-masing berkata, tadi itu ideku, aku tuh yang ide duluan. Bahkan ada yang lain berkata, bukan, justru sebelum kamu ngomong begitu, aku sudah duluan terpikir akan ide itu.
Nah, akhirnya mereka terus berdebat untuk mencari tahu siapa yang lebih hebat, siapa yang mencetuskan ide brilian itu. Karena belum juga mencapai kata sepakat, kuda liar ini akhirnya mulai beradu, masing-masing mengklaim bahwa ide itu adalah ide pribadi mereka. Akibatnya mereka tercerai-berai dan harimau pun dengan mudah memangsa mereka. Teman-teman, kisah karangan ini tentu semakin membuat kita sepakat bahwa kesatuan itu adalah hal yang sangat penting untuk dijaga. Teman-teman sepakat akan hal ini? Kalau sepakat boleh kasih reaction, kasih jempol. Kita pasti sepakat ya. Peribahasa dalam bahasa Indonesia yang sangat terkenal juga mengajarkan hal yang sama, bukan? Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Bukan ya, bercerai kita runtuh. Nah, karena kesatuan itu penting, maka hari ini kita akan membahas tema tentang kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kita bersyukur untuk momen pertama kalinya tim GKY Palembang dan tim GKY Medan mengadakan persekutuan bersama di Zoom. Dan kita akan mempelajari kesatuan di dalam tubuh Kristus dengan sesama saudara seiman kita lewat teks yang tadi sudah kita bacakan. Teman-teman, pada saat itu kemungkinan ada perpecahan yang sedang terjadi di antara jemaat Efesus, yaitu di antara orang Kristen Yahudi dengan orang Kristen non-Yahudi. Maka dalam bagian ini Paulus menasehatkan, atau dalam bahasa aslinya dikatakan dia mendesak jemaat itu supaya mereka bisa hidup di dalam kesatuan. Tapi kesatuan yang dimaksudkan oleh Paulus ini lebih dari sekedar hanya supaya jemaat bisa kuat menghadapi permasalahan. Lebih dalam dari itu, Paulus menyatakan bahwa kesatuan umat Tuhan itu adalah hal yang berpadanan dengan panggilan mereka sebagai pengikut Kristus. Mari kita lihat di dalam ayat 1 dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Mungkin kita akan lebih jelas kalau melihat Alkitab versi bahasa Inggris yang berkata seperti ini. I urge you to live a life worthy of your calling. Paulus mendesak mereka untuk menjalani hidup yang worthy of your calling. Berpadanan itu tadi. Hidup yang pas, hidup yang cocok, yang sesuai, yang senilai dengan panggilan itu. Nah, teman-teman, hidup di dalam kesatuan itu adalah sebuah hidup yang worthy dengan panggilan kita sebagai umat Tuhan. Roh Kudus itu sudah mempersatukan setiap umat Tuhan dan setiap kita, setiap saya dan setiap kamu dipanggil untuk memelihara kesatuan itu. Di ayat selanjutnya Paulus menasehatkan supaya kita tetap berusaha memelihara kesatuan roh. Dengan cara apa? Dengan cara setiap individu itu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Setiap individu, artinya saya dan setiap kamu-kamu ini, setiap kita harus memelihara kesatuan itu dengan cara menunjukkan sikap yang rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan kasih. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati menyadari kelemahan dan keberdosaannya, tapi pada saat yang sama dia juga mengakui bahwa kekuatan mereka berasal dari Allah. Orang yang rendah hati tidak akan sibuk mencari pujian ataupun penilaian manusia. Ketika orang yang rendah hati dipuji karena pelayanannya yang baik, karena kebaikannya, karena prestasinya, atau ketika teman-teman dari Palembang dipuji karena begitu shining, shimmering, splendid misalnya, atau kalau misalnya teman-teman dari Medan dipuji sebagai remaja Tuhan yang begitu soleh dan soleha, mereka tidak akan menjadi sombong karena mereka tahu segala kekuatan, segala kelebihannya bukan dari dirinya sendiri, tapi karena Tuhan yang memampukannya. Dan sebaliknya, ketika orang yang rendah hati ini dipandang rendah, diejek, dihina, dilecehkan, tidak dipedulikan, dianggap tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak menjadi kecewa. Karena kuncinya, dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Sama seperti rendah hati, lemah lembut ini bicara soal kualitas yang ada di dalam diri seseorang.
Di dalam bahasa aslinya kata lemah lembut ini dipakai untuk menjelaskan seekor binatang yang dikendalikan dan didisiplinkan secara penuh seperti kekang yang ditaruh pada kuda. Kekang itu bertujuan untuk mengendalikan kuda. Nah, kata lemah lembut ini dalam bahasa aslinya sama dengan kata kekang yang dipakai. Jadi lemah lembut ini bicara soal ketundukan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang menundukkan dirinya kepada Tuhan, maka oleh sebab itu dia bisa mengendalikan dirinya karena dia juga dikendalikan oleh Allah. Orang yang dikendalikan oleh Tuhan tentu pasti adalah orang yang rendah hati juga. Sebab orang yang rendah hati tadi kalau kita lihat definisinya, orang yang tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan, membuat dia bisa menundukkan diri kepada Tuhan, membuat dia bisa bergantung secara total kepada Allah. Selanjutnya, karakter manusia yang harus kita lakukan untuk menjaga kesatuan itu adalah karakter kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap bertahan ketika berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Dalam ayat ini, kesabaran diartikan sebagai kemampuan untuk bertahan ketika kita menerima perlakuan buruk dari orang lain, atau bertahan ketika melihat saudara kita yang sifatnya sangat menyebalkan, tanpa punya keinginan untuk membalas dendam. Jadi kesabaran itu juga bicara soal kualitas di dalam diri kita, tentang ketahanan dalam melihat kelemahan orang lain. Kita tidak berhenti untuk mengasihi orang lain sekalipun ada tindakan dari mereka yang menyakiti ataupun kurang menyenangkan bagi kita. Kesabaran ini memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Nah, saya pikir jika kita memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, kita pun akan dimampukan untuk memiliki kesabaran. Sebab kita terlebih dahulu tahu diri, kita tahu kelemahan, keberdosaan kita, kita menyadari betapa kita lemah, betapa kita butuh untuk bergantung kepada Tuhan. Maka ketika kita melihat orang lain yang juga masih lemah, masih bisa jatuh ke dalam dosa, kita bisa bersabar terhadap mereka. Terakhir, Paulus menasihatkan kita untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama. Ya, kalau karakter, rendah hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih ini, kalau teman-teman pikirkan, mungkin kita akan merasa bahwa hal ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan, bukan? Kalau misalnya teman kita menyenangkan, teman kita itu fun, easy going, asik untuk diajak bercanda, diajak ngobrol, mungkin dengan gampang kita bisa menunjukkan kasih kepada mereka. Tapi kalau ada teman kita yang menyebalkan, yang suka cari gara-gara, yang susah diomongkan, tentu susah untuk bisa sabar terhadap orang yang seperti ini atau menunjukkan kasih terhadap orang yang seperti ini, bukan? Ya, teman-teman, kita tidak dapat melakukannya kalau kita tidak bergantung kepada Roh Kudus. Dan hal ini yang melegakan kita, yaitu bahwa kita ini dipanggil dalam satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Di ayat 4-6 ada 7 frasa yang mengandung kata satu, satu, satu. Sekalipun setiap kita mungkin berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, punya karunia yang berbeda, kamu tinggal di Palembang sukanya makan empek-empek, kamu tinggal di Medan sukanya makan BPK, dan lain-lain, tapi kita tetap adalah satu anggota tubuh Kristus yang dipersatukan oleh satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Kita juga punya pengharapan yang sama di dalam Kristus. Kita dipersatukan di dalam satu baptisan, kita punya iman yang sama, kita punya Allah dan Bapa yang sama. Dan inilah yang memampukan kita. Dasar ini memampukan kita untuk menghidupi panggilan kita memelihara kesatuan dengan hidup dalam karakter kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan menunjukkan kasih. Nah, teman-teman, salah satu suku bangsa di Indonesia yang terkenal punya sifat kekeluargaan itu adalah suku Batak. Dulu guru saya yang adalah orang Batak pernah bercerita kalau misalnya
Misal ya, ada orang Batak dari Medan lalu merantau ke Palembang misalnya. Lalu kemudian di Palembang dia bertemu dengan sesamanya orang Batak, mereka pasti akan merasa jadi satu keluarga. Dan hal pertama yang ditanyakan adalah, kamu marganya marga apa? Ini menurut cerita guru saya. Dan menariknya, kalau ditarik-tarik kembali, pasti mereka akan menemukan satu titik bahwa mereka itu ternyata adalah satu keluarga atau saudara. Oh, kamu marganya ini ya. Oh, marga ini, mama saya juga borunya ini, papa saya ini. Kalau ditarik-tarik, ujung-ujungnya mereka menyadari mereka itu satu keluarga. Dan mereka bisa menemukan sebuah semangat kekeluargaan itu karena mereka merasa memiliki satu kesamaan, memiliki satu suku yang sama. Nah, hal yang sebenarnya juga berlaku bagi setiap kita orang percaya. Kita dipersatukan di dalam Kristus. Kita punya iman dan pengharapan yang sama. Terlebih lagi kita mengalami anugerah keselamatan yang sama di dalam Kristus. Bahkan Yesus sendiri di dalam masa-masa terakhir pelayanannya, dia juga berdoa supaya murid-muridnya itu bisa bersatu. Dalam Yohanes 17 ayat 20-21, Yesus berkata, aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, maka oleh sebab itu, mari kita jalani hidup yang senilai dengan panggilan kita di dalam Kristus dengan mengejar kesatuan itu, yang dimulai dari diri kita sendiri, yang memiliki sikap rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan kasih kepada sesama. Sudahkah teman-teman menjalani hidup yang senilai dengan panggilanmu itu? Dengan hidup dalam karakter rendah hati, lemah lembut, sabar, dan penuh kasih, seperti yang telah terlebih dahulu diteladankan oleh Kristus. Teman-teman, setiap kita di dalam komunitas, kalau saya mau gambarkan, mungkin bisa diwakili dengan berbagai kertas origami ini. Kalau teman-teman lihat, mungkin screen-nya boleh ditutup. Kalau teman-teman lihat, ada beberapa kertas warna-warni, warnanya masing-masing berbeda. Kalau saya mau gambarkan, mungkin setiap kita diwakilkan oleh kertas ini ya. Masing-masing punya karakter yang berbeda, mungkin punya latar belakang kehidupan yang berbeda, budaya yang berbeda. Namun hari ini kita diingatkan untuk masing-masing kita ini, masing-masing saya dan kamu ini untuk menjaga kesatuan di dalam Kristus dengan menghidupi karakter Kristus itu. Nah, bagaimana supaya semua kertas ini bisa bersatu? Jawabannya simple, harus ditempel. Kalau teman-teman lihat di dalam kertas origami ini, sudah masing-masing sudah ditempelkan dengan double tape. Teman-teman pasti tahu double tape ya. Double tape ini akan berfungsi kalau sisi satu ini dibuka. Kalau tadi ditutup, double tape tidak akan berfungsi. Nah, sebenarnya di dalam Kristus kita sudah diberikan sebuah karunia untuk kesatuan itu. Kita sudah dipersatukan di dalam Kristus. Roh Kudus sudah mempersatukan kita. Tapi masing-masing setiap kita ini punya peran untuk menanggalkan ego kita, menanggalkan ego ini supaya kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan kasih. Kalau masing-masing double tape ini dibuka, setiap kita mau melepaskan ego kita dan kita mau menerima kelemahan orang lain, barulah kita bisa bersatu. Kalau kamu bisa terima kelemahan temanmu, kamu bisa lepaskan, kita bisa lepaskan ego kita, dan kita bisa terima kelemahan orang lain, kita bisa turut mendoakan dia, kita bisa turut bersabar atas segala kelemahannya, ini baru bisa bersatu, bukan? Tapi bayangkan kalau ini kita tidak mau lepaskan, kita mungkin nyaman dengan zona nyaman kita sendiri, kita mungkin merasa kita tidak mau menjadi orang yang merendahkan hati sedikit ataupun menjalani karakter seperti dengan panggilan kita, maka ini tidak akan bersatu. Kita punya peran dan fungsi, teman-teman, untuk lepaskan ini. Supaya setiap kita yang adalah tubuh Kristus itu bisa bersatu. Dan sehingga akhirnya semua ini bisa
menjadi satu lingkaran yang utuh dan kita bisa bersatu. Di kisah awal yang tadi, bukankah kita sudah melihat bagaimana para kuda liar itu akhirnya diserang oleh harimau karena mereka sibuk memikirkan ego mereka masing-masing, sibuk mencari tahu siapa yang paling hebat, siapa yang lebih brilian, siapa yang lebih jago. Nah, bersediakah teman-teman hari ini untuk menjalani hidup yang sesuai dengan panggilanmu, hidup yang worthy of your calling di dalam Kristus, dan mengenakan karakter Kristus yang rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan kasih itu. Kiranya Roh Kudus memampukan dan menolong setiap kita untuk melakukan firman ini. Dan salah satu cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan saat ini, dimulai dari setiap kita yang bersedia untuk mendoakan teman-teman kita. Dimulai dari setiap kita yang bersedia mendoakan saudara seiman kita dalam pertumbuhan kerohaniannya, pertumbuhan karakternya, dan berdoa supaya kita semua bisa menjadi murid Kristus yang siap untuk melakukan firman-Nya. Dan kita akan mempraktekkan hal ini dengan saling mendoakan, dimulai dari satu teman dari GKY Medan terlebih dahulu yang akan berdoa bagi teman-teman GKY Palembang, dan juga satu perwakilan dari teman di GKY Palembang akan mendoakan teman-teman yang ada di Medan. Sudah ada ya orangnya ya. Kita akan mulai dengan saling mendoakan. Nicholas akan mewakili tim GKY Medan untuk mendoakan GKY Palembang, lalu disambung satu perwakilan dari GKY Palembang untuk mendoakan yang Medan, lalu kemudian saya akan tutup di dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Silakan Nicholas. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk waktu yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Di sini kami berdoa untuk GKI Palembang ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan mereka ya Tuhan. Kami tahu di masa pandemi ini sangat susah ya Tuhan untuk bertemu. Dan juga kontak pun kami terbatas. Sehingga melakukan pelayanan pun semuanya serba online. Kami berdoa supaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka rencanakan, kiranya semuanya bisa diterapkan dengan baik dan kiranya semua yang mereka lakukan bisa dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami berdoa agar GKI Palembang masing-masing anak-anak remaja mereka bisa semakin hari semakin bertumbuh, semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Walaupun pandemi seperti ini kami tidak bisa bersekutu bersama seperti biasa, kami hanya bisa bertemu via online, via Zoom. Meskipun begitu kami percaya Tuhan tetap bisa mendorong kami masing-masing, mendorong kami supaya kami bisa menjadi anak-Mu yang semakin hari semakin baik lagi ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, amin. Ya, selanjutnya silakan Geren memimpin doa untuk teman-teman yang ada di GKI Medan. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang boleh kami terima Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas persatuan yang boleh kami dapatkan di dalam ibadah gabungan ini Tuhan. Walaupun via Zoom, kami mau saling mendoakan Tuhan. Kami mau berdoa untuk kepengurusan dan kepelayanan GKI Medan Tuhan. Biarlah Kau sertai mereka, jaga setiap kesehatan mereka, hindari mereka dari segala virus, bakteri, dan mara bahaya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk pengurus mereka Tuhan, biarlah Kau berikan mereka hati yang sungguh-sungguh, hati yang rindu akan melayani Engkau ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk seluruh jemaat Korem GKI Medan Tuhan. Kami mau berdoa untuk kerohanian mereka ya Tuhan, agar biarlah di situasi pandemik ini mereka boleh semakin antusias, semakin semangat untuk mencari tahu dan mengenal Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, oleh Roh Kudus sekiranya menyempurnakan doa ini.
Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesatuan yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Kami mohon Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu ini, supaya setiap kami boleh menghidupi panggilan kami sebagai anak-Mu untuk memelihara kesatuan itu yang dimulai dari diri kami terlebih dahulu, yang boleh hidup dengan karakter rendah hati, lemah lembut, sabar, dan senantiasa menunjukkan kasih kepada sesama kami, bahkan kepada mereka yang sepertinya sangat sulit untuk dikasihi. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang mengaruniakan kasih-Mu kepada kami, supaya dengan kasih itu kami boleh membagikan dan menunjukkannya kepada orang lain. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, teman-teman, sekarang saya serahkan kepada saya boleh. Terima kasih untuk Contoh Ani yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita sekalian. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Contoh ke depan. Dan biarlah setiap kita bukan hanya jadi pendengar firman Tuhan, tetapi melakukannya ya teman-teman dalam hidup kita hari lepas hari. Kita terus belajar jadi anak-anak remaja yang rendah hati, terus belajar jadi anak-anak remaja yang sabar, yang lemah lembut, dan menunjukkan kasih kepada semua orang. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Jadi nanti akan ditampilkan slide QR code untuk GKI Medan dan GKI Palembang. Jadi teman-teman bisa men-scan sesuai dengan gereja masing-masingnya, gereja asal masing-masing. Silakan Garen bisa membantu menampilkan slide-nya. Baik, rasanya cukup ya, sudah selesai. Bisa di stop share screen-nya. Ya, selanjutnya kita masuk di dalam games. Pertama-tama nanti teman-teman dari GKI Medan akan memimpin satu games untuk kita mainkan bersama. Nanti selanjutnya perwakilan dari GKI Palembang juga akan memimpin games. Silahkan. Halo teman-teman semuanya dari teman-teman dari GKI Palembang dan GKI Medan. Jadi kan kita udah sesi khotbah tadi. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke sesi games. Bentar yuk, bentar. Kenapa? Kayaknya ada yang kurang deh. Apa yang kurang nih? Ada yang pepatah bilang kan, kalau gak kenal maka tak sayang. Gimana kalau kita kenalan dulu? Boleh. Oke teman-teman, jadi bagi teman-teman yang mungkin belum pernah nengok muka saya ataupun rekan saya, perkenalkan nama saya Rio Febrian dan ini ada rekan saya. Ya, nama saya Krisela, boleh dipanggil Sheila. Oke, nah kan tadi kan kita dua ada kenalan nih. Nah sekarang gantian dong kita yang kenalan sama teman-teman dari GKI Medan ataupun GKI Palembang. Nah pertama-tama mungkin dari yang GKI Palembang dulu deh. Boleh kasih reaction jempol deh. Supaya teman-teman lain bisa lihat nah mana nih yang GKI Palembang. Kasih reaction jempol dulu. Udah? Wis, mantap. Oke. Nah, sekarang
kan remaja GKI Palembang udah nih kasih reaction jempolnya. Ya, remaja GKI Medan jangan kalah juga. Kita kasih reaction tepuk tangannya coba. Mana? Wis banyak ya. Oke, mantap. Oke, nah udah deh. Kita kan udah sesi kenalan, kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi games. Nah, kali ini dari GKI Medan akan membawakan satu games yang kita namakan Misunderstanding. Misunderstanding? Yoi. Hah? Berarti artinya kayak bisa disalahpahami gitu dong? Benar-benar. Ih, mana ada orang yang mau disalahpahami? Wanita aja mau di ngertiin terus. Cowok aja mau ngertiin juga kan. Jadi games kali ini kalian akan belajar kepekaan. Oke, jadi langsung aja saya akan langsung jelasin rules-nya. Oke, jadi rules game-nya sederhana. Ada teman-teman, ada kenalan saya yang dari berbagai belahan dunia. Ada dari Eropa, ada dari Brazil, ada dari Argentina, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing dari mereka akan mengucapkan beberapa frase kata, 2-3 kata. Nah, teman-teman dari GKI Medan ataupun GKI Palembang, tantangan teman-teman adalah menebak apa yang mereka katakan. Oke, nah untuk itu bagi teman-teman yang bisa menjawab langsung chat pakai chat box. Jadi rules-nya itu nggak boleh pakai open mic ya, karena nanti bentrok. Tapi harus pakai chat box. Nah, bagi teman-teman yang paling cepat dan tepat jawabannya, maka ia akan mendapatkan poin sebesar 20. Kira-kira jurinya siapa nih? Nah, itu nanti kita ada satu teman, Selin, dia akan menjadi juri, jadi dia yang akan lihat siapa yang paling cepat dan yang paling tepat. Selin, coba boleh kenalin diri dulu, Selin. Halo, Nah, teman-teman. Nama saya Jocelyn, biasa dipanggil Selin. Ya, jadi hari ini saya sebagai juri. Oke, mungkin gimana Krisela? Mungkin pada bingung gimana? Mungkin masih ada yang kurang-kurang ngerti. Gimana kalau kita langsung kasih contoh soal aja, Rio? Oke, boleh. Kita langsung aja ya, masuk dari teman saya dari berbagai belahan dunia. Udah masuk, udah standby nih ya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Dengarkan baik-baik. Presiden Joko Widodo. Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak? Kira-kira itu apa? Kolom chat. Oke, boleh diulang sekali lagi mungkin? Ya, boleh dah. Presiden Joko Widodo. Nah, apa yuk? Oke, ada itu yang udah gimana, Selin? Ya, jawabannya benar. Iya, jawabannya itu Presiden Joko Widodo. Ya, kayak gitu. Ada yang bisa tebak juga ya, Rio, ternyata ya? Iya, ada yang bisa tebak. Gak apa-apa, masih pemanasan. Sayangnya Garen masih belum dapat poin ya, sayangnya. Ya. Oke. Nah, gimana? Langsung aja kita mulai. Ya udah deh, daripada lama-lama lagi. Oke, teman-teman udah pada paham ya? Oke, kita akan langsung mulai aja ya. Langsung ini main sistem poin. Poinnya itu kalau benar dapat 20 ya. 20 poin. Oke, kita langsung aja Krisela, boleh langsung masuk ke soal nomor 1. Team GKY Palembang. Gimana? Ada yang bisa tebak? Ya, banyak yang tebak. Oke. Tapi yang benar Garen lagi. Wah, yang benar Garen lagi nih. Waduh, OP nih, Prodinov nih ya. Garen ya. Mungkin dulu Garennya temannya dari belahan dunia kayak Rio juga ya. Iya, mungkin. Terkenal ya, si Garen nih. Pro. Oke, jadi jawaban benar adalah tim GKY Palembang. Selamat, Rio mendapat 2. Kok Rio sih? Mendapat Garen. Oh ya, Garen mendapat 20 poin. Garen orang dalam. Enggak lah. Nggak mungkin. Oke, boleh lanjut saja untuk soal. Next ke soal kedua ya. Coba diulangi.
Back van Gohong. Apa itu? Apa itu Rio ya? Apa itu ya? Back home go home. Apa itu? Back home go home. Ya. Apa itu? Masih Back salah home, go home. Eugenie. Tuken juga masih salah. Ada yang bilang back home go home ini Rio. Ada yang bilang back home go home ini. Gimana kalau kita kasih clue aja? Gimana? Gimana ya? Coba ulangin sekali dari deh sebelum kita kasih clue. Ya, clue. Ulang. Back van Gohong. Nah, ada yang bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Ya, karena gak ada yang bisa. Kita kasih clue ya. Kira-kira apa sih clue-nya? Ya udah deh. Clue-nya dia terdiri dari 2 kata. 2 kata. Terus? 2 kata aja loh. 2 kata aja loh. Terus sejenis makanan. Iya, sejenis makanan. Play sekali lagi. Coba. Back van Gohong. Enak deh jajanan-jajanan gitu. Jajanan gitu loh. Aduh, gimana ya? Bakpao gosong. Ada yang bilang gado-gado nih Rio. Jauh nih, kejauhan. Eugenia hampir, tapi bukan bakpao. Iya. Bakpao gosong. Yang siapa yang hampir tadi? Never mind. Aku kira, oke, bukan gosong Eugenia, mak gosong. Gimana nih? Kita kasih clue lagi Rio. Kasih clue-nya. Oke lah, kasih clue-nya itu Odi. Coba yang cari yang namanya Odi. Itu yang kata terakhirnya udah benar. Odi kata terakhirnya udah benar. Sejenis gorengan deh yang enak. Sejenis goreng ya. Jadi yang terakhir tuh goreng gitu ya. Oke, kita play yang terakhir. Kalau memang nggak ada yang bisa kita skip lah. Oke, yang terakhir play. Back van Gohong. Anggap itu goreng. Ya, Steven Johnson, Anda benar. Oke, jadi terlalu jauh ya sebenarnya. Ada yang pernah makan nggak nih bakwan goreng? Sering lah ya. Goreng ya. Sering. Enak. Ya udah deh. Kita next deh ke soal ketiga. Persecute Rimajek. Hah? Apa itu? Mukanya semua hah? Muka-muka bingungnya pada keluar ya Rio. Iya. Semua semua. Persecute Rimajek apa itu? Gimana? Ini melatih kepekaan kalian harus peka nih. Suatu saat kalian punya pacar ya kan, cewek atau cowok harus peka gitu, mereka ngomong apa. Ya mau dong dimengertiin gitu iya, kan. harus dimengertiin. Gimana kita kasih clue lah, kita kasih clue-nya berapa kata? 2 kata juga Rio. 2 kata juga. Oke, 2 kata. Kita play sekali lagi deh. Persecute Rimajek. Gimana? Institut Kalimaji. Apa itu Institut Kalimaji? Coba jelasin dulu. Apa itu Institut Kalimaji? Ada yang bisa? Aku dengarnya insecure. Nggak boleh insecure. Oh, yang kita lakukan sekarang, wah, udah dikasih clue nih. Mungkin Contoh Yohana udah tahu ini ya. Aduh, Contoh Yohana udah tahu nih. Nah, mungkin Contoh Yohana boleh dibantu? Ya, Wilson hampir. Sedikit lagi. Kata belakangnya apa? Harusnya udah tahu nih. Masih salah. Coba boleh diulas. Eugenia, udah ada yang benar ya. Oke. Ya, selamat kepada Cindy, Anda benar. Cindy dapat 20 poin. Jadi yang benar itu adalah persekutuan remaja. Iya. Mantap. Jago-jago. Kayaknya susah juga ya Rio ya. Iya, susah. Gas. Soal selanjutnya. Ya udah deh, kita next deh, soal keempat. Tingkat pakai masker. Ayo, gampang ini.
Gampang. Apa itu ya? Wes. Apakah Masalah ada yang guys. Oh, udah ada yang. Oh, Udah ada yang benar, ya udah ada. Yang benar Eugenia. Wow. Wah, Mana nih, keren wes. nih Victoria. Keren ya. Gampang kayaknya soal ini. Gampang. Gampang. Jadi teman-teman, Akhirnya ya Eugenia ya. ya, Pantang Eugenia, menyerah. akhirnya. Yeay. Oke. Gimana kalau langsung kita lanjut aja? Ya, lanjut aja deh. Lanjut. Solido Gloria. Ayo. Ayo. Solideo Gloria. Wih, gercep. Wih. Bener lagi Eugenia. Wih, bener lagi. GR-nya typo. Kayaknya ada yang typo nih sedihnya. Sedih. Siapa yang typo ini? Geren ya? Garen, jadi nggak apa-apa ya, jangan bersedih. ke Jangan Eugenia. bersedih. Geren jangan bersedih, masih ada kesempatan. Jangan pantang menyerah. Seni typografi, iya. Sering typo, makanya sering misunderstanding ya. Iya. Sering salah paham, makanya. Ya, Kalian berarti harus poinnya jadi punya Eugenia dong. Iya, sayang sekali. Aduh. Oke, kita lanjut soal yang keberapa sekarang? United, Ya lanjut ya. Soal pertama. United in Christ. Gampang ini ya. Masih gampang. Ya. Kalah cepat Ya, dong ini. Ini kalah Kalau cepat dong. cepat. Nah, jadi yang benar itu Luken Huang. Bukan Yeay. Huang. Solido Gloria. Oke, jadi yang benar itu adalah United in Christ dari Luken Huang. Jadi Luken Huang Akhirnya Luken Huang ya. 20 poin. Hore. Yeay. Ini yang dari GKI Ayo. Palembang semua ya, Jawab ya? GKI Medan mana nih suaranya? Ini Kok nggak mana ada? nih? Penghuninya nggak ada ya di GKI Medan? Ayo GKI Medan jangan ada yang kalah nih. Kayaknya mereka udah mulai mengerti deh, ya kan? Ya, Udah mulai bisa. Bentar lagi ya rata-rata GKI Medan nggak peka ya. Makanya harus belajar lebih peka. Harus belajar dari GKI Palembang lagi ini. Iya, harus lebih peka lagi nih. Yuk gas Yaudah deh, soal kita next. 7. Tetap berdoa. Weh, first try benar weh. First try benar loh. Even Marshallia. Padahal susah loh. Keren. Nice. Keren. Kan Dio kan. Kayaknya mereka udah mulai mengerti deh. Mantap. Ini event dari GKI Palembang lagi ya. Waduh. Betul. GKI Medan mana nih GKI suaranya? Medan katel aduh. Memang nggak peka GKI Medan. Aduh. Tapi nggak apa, masih ada baru pertengahan jalan. Kita akan masuk ke soal yang lebih enak lagi ya, lebih menantang lagi ya. Yang lain, yang belum jawab jangan menyerah. Masih ada soal-soal lagi. Yuk GKI Medan yuk, bisa yuk. Oke, kita langsung masuk ke soal berikutnya. Fernand visa Bertemu. Ayo, apa itu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Film nggak sabar tadi. Ya, Film. bener. Film apa itu? Oke, karena belum ada kita Kayaknya film baru ya itu ya. Rio. Film baru ya, film baru. Dan Sahabat Teduh namanya. Pernah nonton namanya? Dari ciptaan GKI Palembang X GKI Medan ya. Oke, kita ulang. Wilson, Belum benar. kata pertama benar. Iya, kata pertama benar. Ayo dicoba. Oke, kita ulang. Coba kita ulang ya. Fernand visa Bertemu. Iya. Ya, even bener lagi. Wow. Keren. Wow, kan benar lagi. Jocelyn sayang sekali. Even. Ini Jocelyn punya bias ya? Bias kamu siapa bias? Jocelyn jangan typo ya. Ya. Power of typo. Oke, jadi jawaban yang benar tuh senang bisa bertemu. Oke, jadi tadi siapa yang dapat poin? Ivan lagi ya? Even ya.
Wah, Odin Love. event ini Jago. makin akhir makin mantap dia. Boleh lah. Oke, selanjutnya soal ke-9. Identitas QAnak-Tuan. Ayo, Ini kayaknya kedengarannya agak susah ya Rio ya. agak susah. Iya, agak susah ya. Apalagi nih? Cobaan apa lagi nih? Tiong. Apa itu tiong? Tiang. Enggak ada tiong-tiong. Nggak ada tiong. Oke, kita kasih dulu lah. Jangan dulu. Kita play dulu. Boleh play sekali lagi? Play sekali lah. Identitas QAnak-Tuan. Mungkin yang susah dengar boleh ambil headset dulu. Orang ini kan kosong apa? Oh, ada yang bilang ada yang hampir benar. Bentar. Oke guys, udah ada yang benar guys. Eugenia benar guys. Wow. Eugenia dari 1128 udah benar sih jadi tas sekolah Tuhan. Di spasi. Yes. Mantap. Eugenia OP ya. Perlu di nerf. Oke, gimana kita lanjut ke soal berikutnya? Ya, kita next aja ya. Terikus Samonko. Ada yang tahu? Ayo. Iya, udah ada yang benar guys. Eliora, anak TikTok ini. Ada anak TikTok juga ya ternyata Rio ya di sini ya. Anak TikTok ya. Gimana kalau kita TikTokan dulu? Oh, boleh Rio. Kalau aku bilang tadi sih jawabnya Bongko. Iya, semongko teman-teman semua, jangan menyerah, terus jawab terus. Oke. Yuk, lanjut. Tarik si semangko, lanjut. Cerdas berbahasa. Cerdas. Oh, udah ada Odi yang benar. Wow. Oke. Oh, Odi. Persot ya, Selamat. Persot Odi Forza. Ingat ya guys, typo Akhirnya tidak dapat poin kalau typo guys. Ya, sayang sekali ya. Akhirnya ya Rio ya Odi. Garen asli typo ya. Ada dua. Boleh dikasih julukan Mr. Typo kayaknya ya. Mr. Typo ya, si Garen ya. Oke, kita lanjut saja karena udah mau habis juga. Pengen kenalandong. Apa itu Rio ya? Wow. Oke, udah ada yang benar. Udah ada yang benar ya? Jocelyn Official. Benar. Keren sih. Padahal pikirnya udah mau ke London gitu ya. Tahu Rio tadi aku dengarnya apa? Ya, apa? Pergi ke London. Pergi ke London. Ngusir ya. Suruh kita ke London ya. Oke, jawaban yang tepat tuh pengen ke London lagi. Aduh, pengen kenalan dong. Kayaknya kuping mereka memang nggak tahu dari yang mana ya, Rio ya. Tahu. Keren semua. Keren. Parah sih. Aduh. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal 13. Covid sans bilan de là. Gampang. Gampang ini ya. Gampang. London. Kok London lagi? Wow, akhirnya ya Garen. Benar. Garen akhirnya benar pemirsa. Dia nggak typo lagi ya Garen ya. Udah belajar dari pengalaman. Dasar. Setiap orang itu harus belajar dari pengalaman. Yo, mantap. Keren. Yuk, yang lain jangan kalah yuk. Eugenia telat ya. Udah direbut Garen duluan ya. Oke, kita lanjut ke soal kedua terakhir. Heneka tungkaleka.
Ayo, ayo Apa geng, itu? Ayo. udah soal. Ih, Iya, si OP sekali pemirsa. Profesional. Jadi Profesional karena pemirsa. benar semua, tapi yang paling cepat Jocelyn. ya Tapi dia Jocelyn. typo ya kayaknya ya. Iya, dia typo guys. G-nya 1 doang. Iya, Gia satu Garen doang. typo juga. Garen typo Garen juga. juga typo. Jadi ya, wait, yang benar Jadi itu ya- Odi. Ya, benar tuh Oh Odi. dia, Benar. aduh, sedih. Sedih sekali Ayo pemirsa. guys, ketepatan juga berpengaruh guys. Aduh, Typo, Garen. typo. Garen sedih. Aduh. Oke, kita udah masuk soal terakhir nih, ya kan? Nah, karena soal terakhir ini soal yang lumayan lah gitu. Nah, kira-kira kita kasih poin berapa sih, Krisala? Kayaknya kedengarannya terakhir susah ya. Mungkin bolehlah kita kasih bonus satu soal 50 poin. Gimana, Nah, Rio? satu soal 50 poin. Oke, jadi 50 poin ya untuk soal terakhir. Oke? Ayo, yang belum jawab boleh cepat ngambil Iya. kesempatan ini. Ya, ngambil kesempatan. Mantap. Oke, kita Yaudah. masuk ke soal terakhir. Silakan pendengar. ジェムバケンガムペラパラムバング。 Ayo. Jepang itu. Benar anak wibu di sini ya. Anak wibu di sini. Nanti yang nonton anime boleh chat aku ya, boleh PC aku. Oke, kayaknya butuhku, apakah butuhku? Ada yang perlu diulang? Kita ulang sekali lagi. ジェムバケンガムペラパラムバング。 Ada yang bilang rambut pirang pakai bandor, Rio. Tabung film pakai Bandung. Oke, kasihku berapa kata dulu? Berapa kata? 3 kata ya. 3 kata. 3 kata. 3 kata. Kita play sekali lagi. ジェムバケンガムペラパラムバング。 Ada yang tahu? Eugenia mungkin mau mencoba? Eugenia mungkin mencoba. Siapapun boleh mencoba. Soal terakhir. Meresahkan ya. Ya, meresahkan. Meresahkan ya, Bun. Bunda meresahkan. Susah ya, Bun. Ku tambahan. Ku tambahan deh. Ku tambahan itu apa ya? Nama tempat kali ya. Nama tempat di suatu kota di Indonesia lah. Terkenal kayaknya ya. Terkenal. Kalau kasih tahu langsung tahu ini. Kota apa ya? Boleh kasih tahu kota nggak? Tapi gak asik kalau kota tahu. Boleh Kotanya- play deh sekali lagi. Kotanya tuh di daerah Sumatera lah. Boleh play dong sekali lagi. ジェムバケンガムペラパラムバング。 Nampaknya susah pemirsa. Iya, dari Livia benar Palembang. Tapi ya pikirkan lagi. Ya, ada kata Palembangnya. Anywho, jangan menyerah dulu. Bye poin 20. Ayo. Hampir, sedikit ada lagi. yang hampir. OP. sedikit lagi. Oke, direbut dong. Iya, Direbut dong. Eugenia duluan Ya. guys. Direbut dong. Ya. Direbut Eugenia dong. lagi. Direbut dong. Odi. Harusnya langsung taruh aja. Ya. taruh di belakang. Oke, jadi Ya. yang benar itu adalah jembatan Ampera Palembang. Coba diputar sekali lagi lah biar dengar coba. Benar nggak? ジェムバケンガムペラパラムバング。 Oke, nice. Mantap. Ada Oke, yang masih tidak puas?
Oke, dengan berakhirnya soal yang ke-15 tadi, Jembatan Ampera Palembang jadi penutup, maka berakhir pula sesi games misunderstanding ini. Nah, kira-kira Priscilla gimana? Ya, sebelum kita baca dulu dong dari Selin, boleh perolehan skornya. Nah, jadi udah obvious kan siapa yang menang. Jadi yang menang itu Eugenia dengan poin 110. Yeay, juara 1. Wow. Juara 2 dan juara 3-nya siapa? Juara 2 ada 3 orang karena perolehan poinnya sama, yaitu Garen, Ivan, sama Odi. Dengan perolehan nilai 40. Sip, mantap. Oke, nah, jadi sisanya juara 3. Ya, oke, jadi Garen mungkin salahnya masih typo terus ya. Iya, kalau enggak udah menang gitu. Oke, jadi untuk Eugenia Kalista, selamat Anda mendapatkan gelar Miss Understanding. Hore, kasih tepuk tangan buat Eugenia. Oke, mungkin habis ini kita langsung silakan aja ya, Priscilla kepada. Ya. Makasih guys untuk partisipasinya. Receh. Oke, untuk GKI Palembang silakan. Oke. Setelah melalui beberapa typo, akhirnya saya menjadi host di game selanjutnya. Jadi di game kali ini kita akan, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Garen Widiarta, saya dari GKI Palembang. Salam kenal bagi seluruh GKI Medan. Langsung saja kita ke gamenya. Jadi game ini simple, menebak tokoh Alkitab. Jadi nanti diberikan 5 clue, nanti satu-satu ya clue-nya. Jadi jawabannya ditulis di chat. Langsung saja. Oke. Bentar. Laki-laki. Nah, laki-laki perjanjian lama dan pernah menjadi orang terkaya di sebelah timur. Kalau bisa menebak, silakan. Wow, sudah ada yang jawab. Siapa yang pertama? Oke, Odi. Halo, baru 3 ini ya. 3 clue sudah bisa dijawab. Benar. Oh. Maaf. Aduh, sudah ketahuan deh beberapa. Bentar. Nah, gawat ini hostnya. Hostnya dewean. Susah. Sebentar, nge-lag. Kesalahan teknis. Oh iya, teknis. Ada beberapa tadi sudah terekspos. Tidak apa-apa, masih banyak. Oke, kita ulang. Ini tadi Ayub. Nah, sekarang tokoh kedua. Laki-laki perjanjian baru dan menganiaya umat Kristen. Siapa? Aku sebenarnya udah tahu juga. Bentar. Cek dulu. Lupa. Bentar guys. Oke, jadi yang benar Paulus, bukan Saulus. Maaf bagi teman-teman yang jawab Petrus, Paulus, Saulus. Ya. Yang benar Paulus jadi. Oke. Nice. Lanjut. Laki-laki perjanjian lama dan seorang nabi. Coba tebak-tebak dulu. Siapa tahu benar.
Nah, ini clue keempat. Selalu mengandalkan Tuhan. Apakah ada yang sudah menebaknya? Oke, sudah ada yang dapat. Jadi jawabannya Musa. Nebak berhadiah. Jadi mohon maaf bagi yang jawab Abraham, Yusuf, Hosea, dan lain-lain. Anda tidak mendapatkan poin. Oke, lanjut. Yang keempat. Laki-laki dan seorang nabi lagi ini. Ayo tebak-tebak lagi. Boleh? Perlu diperhatikan perjanjian lama ya. Oke, belum ada yang dapat. Clue keempat. Sepertinya clue keempat tidak terlalu membantu. Tapi mungkin masih... Nah, ada yang sudah ketemu nih. Ada yang jawab Nuh. Benar Nuh. Oke. Lanjut. Perempuan perjanjian baru dan dikatakan perempuan yang kaya. Ada yang bisa menebak? Belum ada yang tepat. Oh, ini ada nih, Maria Magdalena. Oke guys, direbut oleh Odi. Maria Magdalena. Seorang laki-laki dan perjanjian baru dan seorang guru di penginjil di provinsi Ludaya. Apakah ada yang bisa menebaknya? Yohanes Pembaptis. Ya oke, yang benar Yohanes Pembaptis dari Eugene Kalista. Ini kayaknya tidak perlu 5 clue ya. Semuanya bisa dijawab dengan 3-4 clue. Jadi tokoh yang ke-5. Laki-laki perjanjian baru dan pemungut cukai. Nah ini gampang ini. Matius, betul. Yang benar Matius. Soalnya Zakheus di perjanjian baru ya. Baru tahu. Oke, next. Yang selanjutnya tokoh laki-laki perjanjian lama dan pernah menjadi raja. Aduh, sudah kebuka nih yang keempat. Sudahlah, enggak apa lah. Yang jawaban yang benar adalah belum ada, belum. Oke, Saul ada nih yang jawab Saul. Maaf guys, yang jawab Daud dieliminasi. Lanjut. Laki-laki perjanjian baru dan menjadi seorang nelayan. Nah, ini gampang ini, tapi banyak. Petrus, Simon. Andrew salah. Ya, jadi yang benar Petrus. Oke. Benar Petrus. Udah bimbang dan lain-lain berjalan di atas air. Nice. Tokoh yang selanjutnya, perempuan perjanjian lama dan gadis kalangan biasa. Nah, ini banyak ini. Aduh, sudah terbuka yang keempatnya juga. Tidak apalah. Ada yang bisa menjawab? Ini agak susah ini kayaknya. Agak tidak terkenal maksudnya. Oke, ada yang sudah jawab nih, Ruth. Siapa ini yang pertama? Oke, Lukian Huang yang pertama ya. Nice. Lanjut. Tokoh selanjutnya. Perempuan dan perjanjian baru. Dan seorang nabi dan janda setelah 7 tahun. Ini sudah agak spesifik.
Maria salah. Elizabeth, ini ada yang event Marcelia mendapatkan poin karena menjawab Hana. Oke, next. Iya, dia sepertinya janda. Lanjut. Tokoh perempuan Perjanjian Lama dan Putri Raja Sidon. Apakah ada yang sudah bisa menjawab? Ini sepertinya tidak terkenal. Jadi agak sulit ya. Jeffrey mohon tidak ikut-ikutan ya. Soalnya dia yang membuat soalnya. Oke, ada yang sudah menjawab. Isabel. Yang pertama itu adalah Lala. Oke. Next. Tokoh selanjutnya laki-laki Perjanjian Baru dan seorang pemungut cukai. Nah, ini ada pemungut cukai lagi. Pemungut cukai. Petrus, Matius, salah. Oke, ada yang sudah dapat. Zakheus, Odi. Apakah ada yang terlewat mungkin? Bisa dikomplain karena keterbatasan chat sangat tipis. Oke, lanjut. Laki-laki Perjanjian Lama dan seorang Raja Yehuda. Yohanes salah, Yosafat. Oke, siapa nih? Yang pertama, kasih Bapak cowok. Selamat bagi kasih Bapak cowok. Nice. Yosafat. Tokoh, laki-laki dan Perjanjian Baru dan seorang rasul. Andreas, Paulus. Bentar. Jangan terlalu cepat. Oke, ada yang sudah dapat. Jawabannya Andreas. Jadi Rio Febrian yang mendapatkannya. Nice. Oke. Oh, sepertinya sudah selesai. Jadi ya seperti itulah. Jocelyn, tolong siapa yang dapat poin tertinggi bisa dipublikasi. Ini aku nggak terlalu yakin sih sama, karena tadi kan banyak yang cepat-cepat, jadi mungkin ada yang kelewat mata kan. Tapi di catatan aku sih yang paling tinggi Odi. Sudah pasti ya? Maksudnya Yes. sudah, ya tadi sih aku lihat juga banyak. Yang Oke. kedua Medin. Ada yang dari Medan? Oke, ada Rio ternyata. Oke, beri tepuk tangan bagi pemenang-pemenang kita. Terima kasih sudah berpartisipasi. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada WL. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memimpin games hari ini. Seru ya teman-teman ya dari Medan dan GKI Palembang. Sekarang kita mau mengakhiri persekutuan kita hari ini, tapi sebelumnya kita mau foto bersama dulu ya teman-teman. Bisa dibuka videonya. Yang belum buka silakan dibuka. Oke, thank you. Nanti Ican akan screenshot ya. Oke, apakah udah buka semua Ican? Di unmute dulu. Setengah sudah, setengah. Oke, yang setengah lagi yuk dibuka yuk. Habis ini langsung makan siang dari rumah masing-masing ya. Sudah jam makan siang guys.
Oke, yang tidak berhalangan untuk membuka, mohon bantuannya dibuka. Kita akan foto bersama. Sudah siap? Oke, Ichen hitung ya. Ya. Foto ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sudah. Oke, gaya lain ya. Seperti yang kemarin dengan pengurus United. Satu atau ada ya gitu aja lah ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Udah. Oke, thank you untuk kebersamaan kita hari ini, senang sekali. Biarlah ini bukan yang pertama dan terakhir ya jalan doa ini. Iya. Terima kasih. Iya, kita akan tutup di dalam doa. Saya akan tutup kita ya. Mari kita bersama berdoa. Bapa, makasih dalam Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan bersukacita karena hari ini bisa melakukan persekutuan bersama dengan teman-teman dari Komisi Remaja di GKI Medan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebersamaan ini, biarlah Engkau terus memberikan kami hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dan mengasihi setiap jemaat Tuhan dimanapun berada meskipun kami berbeda ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, biarlah itu bisa kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Bukan hanya kami dengar saja, tapi sungguh-sungguh Roh Kudus menolong setiap kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya hanya bagi Tuhan, karena Engkau telah terlebih dahulu memberikan hidup-Mu bagi setiap kami. Dan jika sebentar kami akan berpisah, satu dengan yang lain, kiranya Tuhan terus menyertai hidup kami, setiap apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan, biarlah itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Berkatilah terus ya Tuhan pelayanan kami, baik itu di GKI Medan dan juga di GKI Palembang, biar hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, happy Sunday semuanya. God bless you all. Happy Sunday. God bless. Thank you teman-teman semuanya. Thank you.